Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kembali kita membaca Mazmur 66 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini dan mengertinya dengan baik, serta menjadi pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sekilas ketika kita membaca 3 ayat ini, kita sedikitnya dibawa ke dalam satu konteks perjalanan bangsa Israel ketika mereka hampir sampai di tanah Kanaan. Yosua yang mendampingi sebagai abdi dari Nabi Musa mengikuti Musa sejak keluar dari tanah Mesir. Dia taat kepada Tuhan Allah dan melayani Tuhan Allah di bawah kepemimpinan Musa. Dan ketika Musa berhenti dalam pelayanannya di akhir menjelang masuk ke tanah Kanaan, Yosua meneruskan pelayanan dari Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sebelumnya Musa sudah mengatur dan membagi wilayah Kanaan dengan 11 suku bangsa dari bangsa Israel, lalu mengatur dan menata pelayanan dari suku Lewi di tiap-tiap kota yang ada orang-orang Israelnya di tanah Kanaan. Sejak Musa berhenti melayani, Yosua melanjutkan pelayanannya. Dan ketika Yosua melanjutkan pelayanan, Yosua pertama kali gentar, khawatir, dan mengalami ketakutan, kecut. Karena memang selama ini dia berada di bawah bimbingan, arahan sebagai abdi untuk melayani Tuhan di bawah kekuasaan Tuhan, tetapi di bawah bimbingan pimpinan Musa. Saudara yang kasih dalam Kristus, dalam menghadapi situasi di depan, Tuhan mengatakan kepada Yosua, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Teguhkanlah dan kuatkanlah imanmu. Demikian kalau kita membaca kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan seterusnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan, maka mereka melewati sungai Yordan. Tentu ini menjadi sebuah perjalanan yang tidak mudah. Yosua mengingat kembali apa yang Tuhan kerjakan atas bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Laut Merah mengalami suatu kondisi perbedaan yang sangat tidak mungkin berulang kembali, yaitu terbelah menjadi 2 dan ada jalan di tengah-tengah laut itu. Tanah menjadi kering, yaitu tanah yang tadinya dibasahi atau dikuasai atau ditutupi dengan Laut Merah. Terbelahnya Laut Merah dan menjadi tanah kering di tengah-tengahnya, sehingga orang Israel bisa keluar dari Mesir dan berada di dalam perjalanan di dalam lautan itu, tetapi dengan menginjak tanahnya kering. Dan Tuhanlah yang melakukan perbuatan ini, tindakan pekerjaan Allah yang ajaib, yang dahsyat. Tidak ada bangsa yang pernah mengalami peristiwa yang dahsyat ini. Dan sekarang Yosua berhadapan dengan sungai Yordan. Tentu Yosua yang sudah pernah mengalami bagaimana Allah berkarya, bagaimana Allah menyatakan kuasanya dan dapat mengubah laut menjadi tanah kering. Demikian juga dengan iman dan dengan satu keyakinan berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan untuk menyeberangi sungai Yordan, maka Yosua dengan kekuatan dari Tuhan Allah bersama dengan seluruh bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan sampai tiba akhirnya di tanah perjanjian.
Tentu dengan dua peristiwa yang sangat dahsyat ini, kita bisa mengalami sendiri juga dalam konteks saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun kita perlu memiliki sebuah kepastian bahwa memang kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang betul-betul layak, patut, dipuji, dipuja, dimuliakan oleh kita sebagai orang-orang yang percaya. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang mengaku beragama Kristen masih meragukan, skeptis, bahkan tidak percaya akan perbuatan Allah terhadap manusia, akan keajaiban dan kedahsyatan pekerjaan Allah. Banyak juga orang-orang liberalis, orang-orang yang tidak meyakini apa yang sudah dituliskan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, peristiwa-peristiwa di mana orang Israel itu bisa dipimpin, disertai, dikuasai oleh Tuhan untuk bisa melewati Laut Merah dan Sungai Yordan. Tentu hal tersebut masih terjadi saat ini. Namun dengan kuat kuasa Allah, iman percaya kepada Kristus di dalam anugerah dari Allah Bapa, kita meyakini tidak ada yang mustahil bagi Allah dan kehendak Allah yang jadi. Hanya saja bagaimana kita memiliki keyakinan seperti itu? Tentu kita mengenal Allah secara pribadi. Tentu kita menerima janji-janjinya, covenant-covenantnya untuk kita alami, nikmati, hidupi. Dan tentu juga kita merespon dengan penuh tanggung jawab, menaati Tuhan sepenuh hati. Dan apa yang kita terima, itu pemberian Tuhan. Dan apa yang bisa kita lakukan, itu anugerah Tuhan. Dan ketika kita menyeberangi lautan, menyeberangi sungai yang begitu menggelora, yang dapat menghanyutkan kita, yang dapat mengacaukan kita, kita sekarang bisa melewati dengan kekuatan dari Allah. Tuhan tidak mengangkat orang Israel langsung memindahkan dari satu tepian lautan atau tepian sungai ke tepian yang di seberang. Tidak demikian. Tuhan juga tidak memberikan kepada bangsa Israel seperti seorang yang hanya menerima langsung tiba-tiba tanpa ada suatu tanggung jawab dan tujuan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan sebenarnya membuka ruang, membuka pintu, membuka celah agar apa yang sudah dipersiapkan Tuhan, apa yang sudah dibuka Tuhan, kiranya orang-orang percaya melangkah masuk ke dalam lautan yang kering itu, ke dalam sungai yang kering itu, melintasinya. Jadi di sana artinya di dalam perjalanan melintasi lautan yang kering dan sungai yang kering itu, tentu kanan kirinya masih terlihat lautan, air, sungai yang begitu deras, yang bisa saja mereka sewaktu-waktu tenggelam dan mereka lenyap, hilang. Masih ingatkah kita bagaimana ketika Tuhan menjumpai murid-murid yang ada di perahu, dan ketika itu Tuhan berjalan di atas air. Waktu itu Petrus dengan keyakinan teguh memandang kepada Tuhan, berani melangkah untuk menjumpai Tuhan tanpa dia khawatir dan takut bahwa yang diinjaknya adalah air, bukan daratan, bukan sesuatu yang membuat dia mengapung. Tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya bukan kepada Tuhan, mengalihkan pandangannya kepada diri dan air itu, maka sesaat kemudian dia mulai tenggelam dan dia minta tolong. Di sini kita belajar bahwa ketika kita berhadapan dengan kesulitan, kesusahan, dan segala hal yang mungkin membuat kita tidak lagi punya harapan, putus asa, kecewa, frustasi, ketahuilah kita berdiri di pinggir lautan itu, kita berdiri di pinggir sungai itu, dan kita dipimpin Tuhan untuk melewatinya, bukan menghindari, bukan melarikan diri, atau mencari cara dengan cara sendiri untuk menyeberang, melintasi kesulitan, perbuatan-perbuatan dengan cara sendiri. Tidak demikian. Tuhan menghendaki agar kita berjalan kaki menyeberanginya. Artinya, tidak ada cara lain selain menghadapinya dengan penuh sukacita. Dan disitulah kita bisa mengalami sendiri bagaimana Tuhan yang berkuasa memerintah, mengawasi, mengendalikan, dan memberikan kepada kita keselamatan hidup yang sampai kepada apa yang dijanjikannya.
Dari sini kita bisa menyaksikan dalam kehidupan seseorang apakah dia percaya kepada Tuhan karena dia hanya menerima saja. Apakah dia tidak mau mengerjakan keselamatan yang dikaruniakan Tuhan? Hanya seperti pemain sulap atau seperti seorang magician. Tidak boleh demikian. Kita percaya kepada Tuhan dan kita menaati apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mengatakan, langkahkan langkahku. Maka kita melangkah. Kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, menaati Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menolong, memimpin, mengarahkan kita sampai ke tujuan. Dengan demikian, ini menjadi kesaksian bangsa-bangsa lain, orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala. Ternyata Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan. Kiranya dengan pembelajaran ini, mari kita sungguh-sungguh semakin percaya kepada Tuhan yang berkarya. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Jangan ragukan, jangan skeptis, tetapi juga jangan pasif. Harus aktif. Iman yang benar adalah iman yang aktif, produktif, kreatif, melangkah di tempat yang sulit, tetap bersukacita. Kiranya Tuhan menolong saudara. Sekalipun sekarang saudara mengalami kesulitan, entah sakit penyakit, entah uang, entah relasi, entah apapun, langkahkan langkah kita di dalam kuasa kasih kebenaran Kristus. Dan kita percaya Tuhan yang telah menyatakan kuasanya tetap adalah Tuhan yang setia dan berjaga-jaga di dalam hidup kita. Tuhan dimuliakan untuk selama-lamanya. Dan kita mengalami sukacita karena Dia yang perkasa. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.